Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi kedua tentang dimensi 3 jarak titik ke garis. Nah, di sini ada materi yang kedua, di mana materi kedua ini membahas tentang jarak titik ke garis pada sebuah kubus. Nah, di sini ada sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H, di mana konsep untuk mencari jarak titik ke garis adalah sebagai berikut. Nah, di sini konsep untuk mencari jarak titik ke garis harus saling tegak lurus, ya. Jadi garisnya harus tegak lurus terhadap salah satu garis. Baik, kita langsung ke contoh. Nah, di sini diketahui sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H di samping dengan panjang rusuknya 8 cm, maka tentukan jarak titik A ke garis BC. Jadi, di sini panjang rusuknya adalah 8 cm. Karena kalau setiap kubus sama ya, 8 cm. Nah, di mana jarak titik A ke garis BC, nah, di sini harus menggunakan garis bantu yang menghubungkan dari titik A ke garis BC. Nah, kita buat garis bantunya yaitu garis AB, di mana garis AB ini merupakan garis bantu yang menghubungkan titik A ke BC, yaitu garis AB. Jadi sekali lagi, garis AB adalah garis bantu yang menghubungkan titik A ke garis BC. Nah, jadi jarak titik A ke garis BC adalah 8 cm, diwakilkan oleh garis AB karena panjang rusuknya adalah 8 cm. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, masih jarak titik ke garis. Nah, pada sebuah kubus masih sama. Tetap konsepnya ya masih sama, jarak titik ke garis harus saling tegak lurus. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuknya masih sama 8 cm. Tentukan jarak titik A ke garis FG. Nah, di sini panjang rusuknya masih tetap 8 cm, di mana titik A yaitu yang menghubungkan jarak titik A ke garis FG yaitu garis AF. Nah, di sini sudah dikasih tanda panah ya. Garis yang menghubungkan titik A ke FG adalah garis AF. Nah, ini kan garis FG, maka kita harus membuat garis bantu dari A ke F sebagai penghubung dari titik A ke garis FG. Nah, yang diberi warna hijau adalah garis FG-nya di sini. Jadi setiap mencari jarak titik ke garis itu harus tegak lurus sehingga dia dapat menghubungkan ke salah satu garis. Maka nah, di sini sudah membentuk sebuah segitiga, di mana sudutnya ada di B, yaitu segitiga ABF atau BFA, di mana sudutnya ada di titik B. Nah, dengan adanya segitiga ini, berarti tadi garis A ke B panjang rusuknya 8 cm, B ke F masih sama 8 cm. Yang ditanyakan adalah garis A ke F. Nah, garis A ke F kan garis yang menghubungkan titik A ke garis FG. Maka di sini perlu menggunakan rumus Pitagoras. Maka sebagai pembahasannya, nah, yang dicarikan AF. Nah, AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat, di mana AB kuadrat 8 cm dan BF kuadrat 8 cm.
karena panjang rusuknya sama. Nah, 8 kuadrat 64 ditambah masih sama 8 kuadrat adalah 64. Maka AF kuadrat sama dengan 128. Nah, ini kenapa menjadi akar pengganti atau kalau pangkat dipindah ruaskan maka dia menjadi akar. Jadi pengganti kuadrat itu atau pengganti pangkat itu adalah akar. Maka AF sama dengan, nah kita pecahkan 128, di mana 128 itu harus kita pecahkan. Salah satunya harus bisa ditarik akar, maka 64 dikali 2. Nah, maka AF 8 ini dari mana? Dari akar 64. Akar dari 64 adalah 8. Akar dari 2 adalah akar 2. Jadi, jarak titik A ke garis FG adalah 8 akar 2 cm. Nah, berarti garis A ke F yang menghubungkan titik A ke FG adalah 8 akar 2. Oke? Kita lanjutkan dengan contoh yang lain supaya lebih memahami. Nah, masih sama, di sini ada sebuah kubus dengan panjang rusuk yang sama, 8 cm. Tentukan jarak titik A ke garis HF. Jarak titik A, nah kita harus kasih tanda dulu jarak titik A ke garis HF. Nah, di sini merupakan diagonal sisi. Nah, di sini garis yang memotong HF yaitu garis EG. Nah, garis EG ini merupakan garis bantu, ya, merupakan garis bantu karena tadi konsepnya harus tegak lurus, ya. Nah, di sini kita mendapatkan titik tengah atau titik potong di sini antara HF dengan EG. Kita mendapatkan titik potong di sini. Saya buat dengan X, ya, dengan X. Nah, kita hubungkan garis titik A ke titik X. Nah, jadi ini merupakan garis bantu yang menghubungkan titik A ke garis HF. Ya, jadi kalau ada di diagonal diagonal sisi seperti ini harus ada titik potongnya karena kita harus mencari tegak lurusnya, karena konsepnya itu titik ke garis itu harus tegak lurus. Nah, sebagai garis bantunya kita buat lagi yaitu garis dari E ke G. Nah, berarti kita mendapatkan segitiga EAX. Nah, di mana tadi kalau panjang garis E ke A adalah 8 cm. Sedangkan E ke X, nah E ke X, kalau diagonal sisi itu rumusnya adalah rusuk akar 2. Nah, rumus diagonal sisi adalah rusuk akar 2 atau A akar 2. Nah, panjang rusuknya kan 8 cm, ya. Maka di sini untuk X-nya di titik X atau EX-nya adalah 8 akar 2. Jadi EX tengahnya dari HF, ya. Jadi EX diperoleh dari hasil setengah dikali 8 akar 2, yaitu 8 dibagi 2, 4, ya. Jadi 4 akar 2. Nah, maka akan membentuk segitiga EXA. Nah, seperti ini segitiganya, sudutnya di E. Ya, jadi segitiga EA dan EX. Di mana panjang EA adalah 8 cm. EA yang ini ya, 8 cm. Sedangkan EX tadi yang setengah dari 8 akar 2. Ya, karena sekali lagi rumus diagonal sisi adalah rusuk akar 2. Jadi kalau mencari diagonal sisi itu rumusnya rusuk akar 2. Nah, di sini tadi kita cantumkan E ke X itu adalah 4 akar 2. Maka yang ditanyakan adalah AX, ya. Masih sama dengan menggunakan teorema
Pitagoras. Nah, pembahasannya AX kuadrat sama dengan EX. Oh, sorry, di sini harusnya EA kuadrat ditambah EX kuadrat. Di mana ini EA ya, sekali lagi ini EA bukan EX. 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. Nah, maka AX 8 kuadrat adalah 64. Nah, di sini 4 akar 2 adalah 4 kuadrat 16. Akar 2 dikuadratkan 2 ya. Kemudian AX kuadrat 64 ditambah 32. Maka AX kuadrat sama dengan 96. AX sama dengan, nah, kalau pangkat dipindah ruaskan dia menjadi akar ya. Maka AX akar dari 96. Nah, kita pecahkan juga di mana salah satu angkanya harus bisa ditarik akar. Nah, berarti 16 dikali akar 6. 16 kali 6 kan 96. Akar dari 16 adalah 4. Akar dari 6 tidak bisa ditarik akar ya, maka tetap akar 6. Jadi 4 akar 6 cm. Jadi jarak titik A ke garis HF adalah 4 akar 6 cm. Jadi jaraknya adalah jarak A ke X di sini adalah 4 akar 6. Nah, semoga bisa kalian pahami ya di materi yang kedua ini, jarak titik garis. Semoga bisa bermanfaat dan silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.